Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajah Enden Isdariah dari SMK Negeri 12 Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan KD 3.3, yaitu mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran KD 3.3 yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu memahami hakikat iptek, perkembangan iptek di dunia dan di Indonesia, serta mengidentifikasikan pengaruh positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan kebinekaan. Baik, pada kali ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai hanya sampai perkembangan iptek di dunia ya. Jadi peserta didik mampu memahami hakikat iptek, juga perkembangan iptek di dunia. Ya. Sekarang kita masuk ke materi apa yang dimaksud dengan iptek ya. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Sedangkan teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Baik. Sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Ya. Nah, iptek juga merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting. Oleh karena itu, kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Baik. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu ilmu selalu dipandang sebagai suatu produk, proses, dan paradigma yang secara besar atau secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Karena teknologi selalu berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan, selain itu juga teknologi merupakan hasil dari pemanfaatan teori dari rumusan-rumusan ilmu pengetahuan dapat menjadi hal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas perkembangan iptek di dunia ya. Sebelum abad ke-20 dan pada abad ke-20 dan setelahnya. Baik, kita bahas sekarang yang sebelum abad ke-20 ya. Jadi iptek sebelum abad ke-20 yang pertama, belasan ribu tahun yang lalu warga Mesopotamia mulai mengembangkan sistem pertanian.
Hal ini menandai berakhirnya era masyarakat yang berburu dan meramu. Berkat pengembangan sistem pertanian tersebut, pangan dapat disimpan dalam waktu lebih lama dan dalam jumlah lebih banyak. Ya, selain itu, pada tahun 1440, Johannes Gutenberg mengembangkan mesin cetak, sehingga buku dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Sehingga berkembanglah revolusi ilmu pengetahuan, di mana pemikiran dan ide dapat melintasi batas negara. Revolusi industri menjadi peristiwa akhir perkembangan teknologi sebelum abad ke-20. Ya, pada revolusi industri terjadi perubahan atau revolusi dalam produksi barang dan jasa atau industri. Perkembangan teknologi mesin seperti mesin uap meningkatkan produktivitas pekerja. Perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan orang dan barang menjadi lebih cepat. Perkembangan perdagangan dunia membuat hasil produksi dapat dijual ke berbagai tempat. Ya, inilah hasil dari perkembangan teknologi sebelum abad ke-20 dan masih banyak lagi ya. Ini hanya sebagian contoh saja. Lalu pada abad ke-20 dan setelahnya, salah satu inovasi pada abad ke-20 adanya transistor yang melahirkan era digital. Tanpa transistor, kita tidak akan memiliki komputer pribadi, pemutar DVD, mesin fax, dan perangkat lainnya. Juga pada abad ke-20 dan setelahnya, ditemukannya serat optik yang menjadi pengantar sinyal atau data elektronik yang baik, sehingga menjadi sarana telekomunikasi yang handal. Pada abad ke-20 juga masuk komputer yang dimulai dari ENIAC atau Numerical Integrator and Computer. Komputer menggunakan transistor atau UNIVAC tahun 1953. IBM mengeluarkan komputer seri 650 dan 700. Dan tahun 1981, IBM memperkenalkan komputer personal atau PC atau personal komputer. Selain itu, 3 tahun kemudian, Apple menghasilkan komputer Macintosh. Dan sistem operasi Windows hadir pada tahun 1990-an dan terus meluas. Barulah revolusi teknologi internet muncul. Melalui internet, informasi seluruh dunia dapat dengan mudah diraih, bahkan oleh penduduk di wilayah terpencil yang memiliki akses internet. Perkembangan ide, gagasan, dan informasi dengan mudah dan cepat tersebar. Baiklah, pembahasan kali ini hanya sampai di sini. Nanti dilanjut pada materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.